Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, umat Tuhan dan setiap sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, saudara, kita akan berbicara tentang kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ya. Diambil firman Tuhan hari ini dari kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, berbicara situasi saat ini, saudara, banyak orang yang bingung ya dengan bagaimana untuk pemenuhan ya kebutuhan, keperluan hidup ya, rumah tangga, pribadi ya. Karena sekarang semuanya serba dibatasi ya aksesnya. Tetapi saudara, kita belajar dari firman Tuhan bahwa dikatakan saudara, Allahku akan memenuhi ya segala kebutuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kekayaan ya, kemuliaan. Apa itu kekayaan? Saudara, Alkitab berkata bahwa kekayaan kita itu kita raih dari Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang, ingatlah ya akan Tuhan ya. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, di sana dikata ingatlah akan Tuhan, saudara-saudara, sebab dialah yang memberikan kekuatan ya. Saudara, kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa ya. Lalu dikatakan juga di dalam Amsal ya, orang yang rendah hati akan diganjar dengan kekayaan. Nah saudara, itu adalah berbicara kekayaan. Kekayaan itu kita akan bagi dua, yang secara fisik ya, berbicara materi ya. Tetapi ada juga yang berbicara secara iman, bahwa kekayaan kita di dalam menghadapi situasi adalah bagaimana kita punya hikmat ya. Saya katakan kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita punya akal budi, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, mari cari semuanya itu. Lalu kita berbicara kemuliaan Tuhan. Apakah kemuliaan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali Musa harus mengikuti ya kehendak dan kemauan Tuhan, di mana Tuhan mengutus dia supaya Musa pergi ya kepada bangsa Mesir ya, supaya dia berkata kepada Firaun ya. Dan saudaraku, di sana Tuhan berkata, aku akan menyatakan ya kemuliaan. Nah saudara, setiap kali ya Firaun mengeraskan hati ya, setiap kali Firaun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengeraskan hati, apa yang kita lihat? Tuhan menyatakan kemuliaan. Nah, berbicara kemuliaan adalah berbicara bagaimana Tuhan bertindak secara supranatural, yaitu berbicara tentang mujizat ya, di luar kemampuan kita, di luar akses. Nah, semuanya saudara kita bisa raih dengan ketaatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat betapa banyak sekali kejadian ya, yang terjadi. Berbicara tentang Musa, berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan ajaib. Bahkan ketika dia harus membelah laut di berau, Tuhan berkata dia akan mengeraskan hati Firaun dan dia akan mengejar. Tapi janji Tuhan bahwa dia akan menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, biarlah juga kita hari ini ketika kita ada di masa yang sulit ya, ketika kita berbicara tentang keperluan hidup kita, saudara, mari kita pegang kepada firman Allah. Kita harus berkata bahwa Allahku ya akan memenuhi segala keperluanmu, keperluanku menurut ya kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tadi kita sudah bahas tentang apa itu kekayaan. Ya, kekayaan itu ada dua ya, fisik dan non fisik. Dan kita sudah bahas juga apa itu tentang kemuliaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu carilah dia, saudara ya. Carilah dia dan jangan khawatir, saudara. Sama seperti Paulus menasihati umat Tuhan yang ada di Filipi ya. Ini adalah nasihat ya, nasihat yang begitu kuat. Biarlah juga nasihat ini kita terima sebagai pegangan hidup kita di hari-hari ini menghadapi masa-masa distance sosial ya, di mana semua akses kita dibatasi, gerak langkah kita dibatasi. Tetapi
Saudara, kita tidak pernah terbatas untuk menghadap Tuhan. Kita tidak pernah terbatas untuk menerima hadirat Allah. Kita tidak pernah terbatas untuk menerima kekayaan ya Tuhan, bahkan kemuliaannya. Sebab itu saudara, mari cari Dia, nikmati keterbatasan yang ada, ubah saudara ya. Keterbatasan yang ada menjadi satu sukacita. Artinya saudara tidak lagi terbatas dengan Tuhan ya. Sebab itu saudara bersyukur hari ini dan mulai cari saudara. Jangan sampai saudara tidak menemukan kekayaan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Dunia mungkin heboh ya, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dunia mungkin heboh apa yang harus mereka kerjakan. Mereka ada yang mungkin berontak, ada yang demo, ada yang berbicara emosi, ada yang berbicara macam-macam. Tetapi anak Tuhan, saudara, kita cari kekayaan Tuhan, termasuk hikmat ya, termasuk pengetahuan, termasuk mungkin akal budi ya. Biarlah semuanya Tuhan limpahkan buat kehidupan saudara, sehingga saudara tetap eksis ya di tengah-tengah dunia yang tidak eksis ya, di tengah-tengah perekonomian yang tidak eksis. Saudara tetap eksis sebab Tuhan menyatakan kemuliaannya. Pegang janji Tuhan saudara, nikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan ya. Gunakan 24 jam yang ada, saudara bisa bersekutu dengan Dia, saudara bisa menyembah Dia, saudara bisa berkata, Abba, ya Bapa, ini aku anakmu. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan corona ini menjadi sarana ya buat saudara untuk menikmati kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya menikmati kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya.